Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Fadli. Kali ini kita akan belajar cara penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi untuk reaksi yang bersifat basa. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas cara penyetaraan redoks untuk reaksi yang bersifat asam. Nah, anak-anak, tidak banyak perbedaan antara reaksi yang bersifat asam dan reaksi yang bersifat basa. Caranya sama, cuma untuk reaksi yang bersifat basa, di akhir reaksi kita menambahkan OH- sebanyak H+, dan penambahannya di kedua sisi. Ya, kita ulang saja caranya supaya lebih mengingatnya. Ya, pertama, cara penyetaraan reaksi untuk metode setengah reaksi dalam reaksi yang bersifat basa. Pertama, pisahkan reaksi menjadi dua bagian. Berarti ada yang namanya reaksi reduksi dan ada lainnya reaksi namanya oksidasi. Nah, kemudian setarakan jumlah atom selain O dan H. Kemudian setarakan jumlah atom O dengan menambah H+ di bagian yang kekurangan atom O. Keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambah H+ di bagian yang kekurangan atom H. Berikutnya, setarakan kelebihan muatan positif dengan menambah elektron di bagian yang kelebihan muatan positif. Kemudian, gabung kedua reaksi, kalikan silang muatan elektronnya. Kalau berbeda muatan jumlahnya, seandainya sama kita berarti tidak kalikan silang lagi. Dan terakhir, kita tambahkan OH- di kedua ruas. Nah, contoh, setarakan reaksi redoks berikut. Zn tambah NO3- menjadi ZnO22- dan NH3. Nah, reaksi ini berlangsung dalam keadaan basa. Kita perhatikan dari kedua ruas yang atomnya mirip adalah di kiri ada Zn, di kanan ada ZnO22-. Jadi kita tandai dulu. Satu lagi adalah NO3- dan NH3. Tandai. Nah, kita buat reaksi yang lain. Zn menjadi ZnO22-. Kemudian reaksi keduanya adalah NO3- menjadi NH3. Kita perhatikan jumlah atomnya. Zn satu di kiri, satu di kanan, sudah sama. Kemudian N satu di kiri, satu di kanan, sudah sama. Selainnya nanti kita akan samakan pada tahapan-tahapan tersendiri. Nah, sekarang kita buat yang lain reaksinya. Ini berarti kita anggap sebagai yang kedua, satu dan kedua, ya. Sekarang kita buat tahap ketiga, menyatakan jumlah atom O, ya. Sekarang kita coba setarkan jumlah atom O. ZnO2 tambah 2-. Nah, kita perhatikan anak-anak, di kiri tidak ada atom O, kanannya ada 2 atom O. Nah, supaya jumlah atom O-nya berimbang, maka kita mesti tambahkan molekul H2O di kiri. Nah, karena tadi yang kurangnya 2O, maka kita tambahkan 2 molekul H2O di kiri. Nah, itu reaksi yang kedua. Kita buat lagi. NO3- menjadi NH3.
3. Kita perhatikan tuh, reaksi ini di kiri terdapat 3 atom O, sementara tidak ada atom O di kanan. Nah, supaya O nya berimbang, kita mesti tambahkan H2O di kanan sebanyak 3 molekul. Ini tahapan menyetarakan jumlah atom O. Sudah. Kemudian kita setarkan jumlah atom H. Kita buat yang lain. Zn tambah 2H2O menjadi ZnO2 2-. Reaksi berikutnya adalah NO3- menjadi NH3 dan 3H2O. Kita perhatikan reaksi pertama. Di kiri terdapat koefisiennya ada 2, indeknya 2 berarti ada 4H. Di kanannya belum ada H, maka di kanan kita harus tambahkan H plus sebanyak 4, karena 4 yang kurang tadi, selisihnya 4. Nah, reaksi kedua, di kirinya nggak ada H, di kanannya ada 3, kemudian H3 dan 6 di O, jadi 6 tambah 3 9, maka kita masih tambahkan H plus di kiri sebanyak 9. Nah, selesai. Berikutnya kita setarakan jumlah, kita setarakan sekarang yang ini, yang muatannya. Kita buat lain. Zn tambah 2H2O menjadi ZnO2 2- ditambah 4H plus. Reaksi berikutnya NO3- ditambah 9H plus jadi NH3 tambah 3H2O. Kita perhatikan reaksi pertama, di sini nggak ada muatannya, berarti ini 0, ini 0. Nah, ini ada 2-, koefisiennya 1 berarti -2. Sini ada +1 kali 4 berarti +4. Nah, -2 tambah +4 dapatnya +2 ya. Ini +2 di kanan. Di kiri nggak bermuatan. Nah, selisih muatan di kiri 0 dan di kanan +2 berarti 2 plus. Maka kita tambahkan elektronnya di kiri sebanyak 2, nah, supaya seimbang. Reaksi kedua, ini ada -1 kali 1, koefisiennya -1 +1 kali 9 +9. Berarti kalau kita jumlahkan dapatnya +8. Ya, ini +8. Nah, kemudian di kirinya nggak bermuatan, yang muatannya ya. Jadi selisihnya adalah 8 elektron. Kenapa 8? Karena di kiri +8, kanannya 0. Jadi selisihnya +8 ke 0, 8 ya. Karena kelebihan 8 positif, maka kita tambahkan 8 elektron. Nah, sekarang kita kali silang. Kita buat lain reaksinya supaya lebih mudah kita amati. Zn tambah 2H2O jadi ZnO2 2- tambah 4H plus tambah 2 elektron. Reaksi kedua, NO3- ditambah 9H plus ditambah 8 elektron menjadi NH3 tambah 3H2O. Nah, perhatikan. Nah, di reaksi pertama terdapat 2 elektron di bagian kanannya di produk, dan di reaksi kedua terdapat 8 elektron di reaktan. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan nggak berimbang. Nah, supaya berimbang maka kita kali silang muatan. 2 dan 8 kalau kita sederhanakan perbandingannya adalah sama dengan 1:4. Maka kita ambil yang di sini 4, di sini 1. Ya. Nah, semua koefisien reaksi pertama nanti kita kalikan dengan 2. Dan semua koefisien reaksi kedua kita kalikan dengan 1.
4Zn ditambah 2 kali 4 8 H2O. Selesai di atas kiri ke bawah kiri 1NO3-. Kemudian ada 9 kali 1 9 H plus tambah 8 elektron menjadi 4Zn. 4 hapusnya mana? Jadi 4Zn O22- ditambah ini aja sabuk tambah lain, ini yang kiri tambah 16H plus ditambah 8 elektron ditambah NH3 ditambah 3 nih 3H2O. Kita perhatikan yang di kiri dan kanan yang sama atomnya. Sini ada H2O 8, di sini 3 tadi, berarti ini habis. Ini kita coret, kita buat berarti lainnya ada 5H2O. Kemudian H plusnya di sini ada 9, di sini 16, maka ini habis. Yang berapa nih? Tinggal 7H plus di kanan. Kemudian elektronnya habis kan sama. Nah, kita buat lain reaksinya. 4Zn ditambah 5H2O ditambah NO3-. Nah, ini tambah 7H plus. Bukan ya, ini di yang bawah ya. Habis berarti ya, 3 ya. 1 2 3. Hasilnya adalah 4Zn O22- ditambah ini bawah 7H plus ditambah NH3. Nah, sampai di sini ini sama dengan penyetaraan dalam keadaan asam. Nah, tanda dia reaksi berlangsung dalam basah, kita mesti tambahkan OH-. Nah, OH- ini nanti kita tambahkan sebanyak H+. Nah, kita lihat dalam reaksi ini berapa H plusnya? 7. Jadi kita tambahkan 7 OH- di kanan dan 7 OH- di kiri. Jadi kita mesti ingat H plus tambah OH- ini sama dengan H2O. Nah, karena di sini ada 7H plus dan 7 OH-, nanti kita ganti dengan 7H2O. Kita buat reaksi lainnya, nanti 4Zn ditambah 5H2O ditambah NO3- ditambah 7OH- menjadi 4ZnO22- ditambah 7H2O ini ditambah dengan NH3. Sekarang sudah ada lagi 2 molekul H2O. Di kiri 5H2O, di kanan 7, berarti banyak yang kanan. Ini habis, di kanan tinggal 2H2O. Kalau kita ingin buat yang baru, maka reaksinya adalah 4Zn ditambah NO3- ditambah 7OH- hasilnya 4ZnO22- ditambah 2H2O ditambah
kita bisa buktikan ya, karena tetap yang namanya reaksi setara jumlah atomnya harus berimbang. Yang di kiri karena misalnya Zn, di sini ada 4 Zn kiri, yang kanan juga mesti 4, dari sini 4 ya, 4 Zn. Kemudian misalnya N, di kiri ada 1 pada molekul NO3, terus karena ini ya, ini terus kanannya juga ada 1 pada molekul NH3. Nanti bisa dibuktikan lagi sendiri. Nah, cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.